warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hirsbun Arif dari Forum News Network. Masih ada yang nunggu-nunggu rapat kerja antara Menko Polhukam Mahfud MD dengan Komisi 3 bersama juga PPATK ya. Saya tahu banyak yang menunggu-nunggu hari ini gitu, tapi Anda mesti harus siap-siap atau kecewa ya karena memang hari ini ternyata tidak jadi direncanakan rapat kerja antara Komisi 3 dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Padahal kan, selain Anda dan kita semua menunggu-nunggu, Pak Mahfud MD itu juga sudah menyatakan, siap untuk hadir. Bahkan Pak Mahfud menyatakan akan buka-bukaan dan membawa data autentik. Ternyata, rapat kerja hari ini tidak jadi dan alasannya ini yang kita simak dari penjelasan dari sejumlah anggota Komisi 3, ada Taufik Basari, ada Habibur Rahman dan juga Ahmad Sahroni. Ini karena surat yang dari pimpinan DPR untuk undangan Pak Mahfud MD itu sampai sekarang itu belum ditandatangani ya, surat untuk Pak Mahfud MD. Nah, jadi ya kelihatannya hari ini akan rapat kerjanya akan ditunda dan reschedule. Bahkan ini tapi persoalannya di kapan di reschedule-nya juga kita belum tahu ya. Seperti dikatakan oleh salah satu anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman, dia memang sudah mengecek ke sekretariat pimpinan di DPR dan katanya surat itu kan rupanya surat kalau keluar ke kementerian atau yang menjadi partner dari Komisi 3 itu rupanya surat itu harus ditandatangani. Kalau bidang Polhukam ya yang menandatangani wakil ketua DPR bidang Polhukam menyatakan heran mengapa kok belum ditandatangani gitu dan padahal menurut dia ini sudah dibicarakan sudah dalam diagendakan oleh mereka tanggal 15 lalu sudah dibicarakan dalam Komisi 3. Harusnya sebenarnya ini kan hanya persoalan teknis biasa, tapi ternyata sampai ke hari ini pun Pak Mahfud MD juga mengaku belum menerima surat undangan itu, walaupun Pak Mahfud MD menyatakan tetap walaupun belum ada undangan Pak Mahfud tuh standby kata Pak Mahfud begitu. Artinya Pak Mahfud itu anytime kalau tiba-tiba surat bisa mendadak datang ya Pak Mahfud akan memenuhi undangan itu karena ini memang bukan hanya ditunggu-tunggu oleh kita semua tapi Mahfud juga tampaknya menunggu-nunggu. Ini karena banyak orang kemudian opininya terbelah gitu. Ada yang nganggap ini loh Pak Mahfud kenapa kok tadinya kenceng banget bicara soal adanya dugaan tindak pidana pencucian uang 300 triliun di Kementerian Keuangan yang terbanyak di pajak dan di Ditjen Bea Cukai, tapi kenapa tiba-tiba kok seolah-olah melempem ini, terutama ketika mendengar penjelasan dari Kepala PPATK. Sebenarnya tepatnya bukan mendengar penjelasan, tapi membaca penjelasan dari Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana ketika dia bicara di Kementerian Keuangan pada waktu itu dia menyatakan ini bukan korupsi atau tindak pidana pencucian uang di Kementerian Keuangan. Itu berita yang muncul di media massa. Tapi kalau Anda menyimak pernyataan Pak Ivan yang disampaikan dalam bentuk video, Pak Ivan memang betul menyatakan itu bukan tindak pidana korupsi, tetapi beliau waktu itu tidak menyebut tindak pidana pencucian uang. Hanya memang kalimatnya Pak Ivan waktu itu terkesan dia ikut memberikan semacam justifikasi bahwa tidak ini bukan persoalan tindak pidana di kalangan Kementerian Keuangan karena kata dia datang ke sana itu karena ini berkaitan dengan tindak pidana kepabeanan dan Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan itu sebagai penyidik asal, makanya dia koordinasikan dan menurut dia kalau toh ada beberapa kasus tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang di Kementerian Keuangan itu sudah ditangani secara internal oleh Kementerian Keuangan dan jumlahnya pun minim itu ya pada waktu itu. Tetapi kemudian media-media akan memberitakan bahwa di Kementerian Keuangan tidak ada angka 300 triliun itu tidak berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun tidak pidana pencucian uang di Kementerian Keuangan. Jadi ini dua hal yang sebenarnya cukup berbeda ya. Inilah yang kemudian membuat Pak Mahfud yang sedang berada di Australia kemudian segera memberikan penjelasan gitu bahwa kalau bukan korupsi atau bukan tindak pidana pencucian uang namanya apa gitu karena ada Pak Mahfud tetap bersikeras bahwa itu ada angka 300 triliun itu yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya. Inilah yang kemudian pada waktu itu
publik merasa kecewa. Ada yang nganggap, loh ini apa yang maksudnya setelah berhari-hari Pak Mahfud serius sekali bicara tentang tindak pidana pencucian uang 300 triliun di Kementerian Keuangan, kok tiba-tiba menguap begitu saja, atau dalam bahasa Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni, kok tiba-tiba clear begitu saja, menguap begitu saja. Inilah yang sebenarnya kemudian ditunggu-tunggu oleh publik, karena Komisi 3 kemudian berinisiatif untuk mengundang Pak Mahfud. Ini mana yang benar gitu. Sebenarnya Pak Mahfud MD sendiri ketika di Australia, meskipun tidak secara spesifik menegaskan, tetap menyatakan bahwa itu adalah tindak pidana pencucian uang yang ada di Kementerian Keuangan. Dan setelah kembali ke Indonesia, seperti kita ketahui kan Pak Mahfud MD akhirnya membuat status di Facebooknya yang menjelaskan bahwa ya dia itu punya data yang otentik, dia tetap pada sikapnya sebelum menyatakan bahwa itu tindak pidana, ada tindak pidana pencucian uang, dia sedang tidak main-main gitu, dia tidak sedang bercanda. Dan ketika dia membaca statement dari anggota DPR yang akan mengundangnya pada hari Senin, Pak Mahfud menyatakan siap, gitu ya. Pak Mahfud siap dan dia akan membawa data yang autentik. Tapi ternyata kemudian seperti dikatakan oleh sejumlah anggota Komisi 3, rapat hari ini batal karena surat undangan Pak Mahfud MD itu belum dikirim, dan jangankan dikirim, ditandatangani oleh pimpinan DPR saja belum. Pertanyaannya kalau begitu kapan? Apakah ini batal atau ini akan di-reschedule kembali? Nah, ini yang teman-teman anggota Komisi 3 juga mengaku katanya masih bingung. Habibur Rahman misalnya, dia membaca di WhatsApp grupnya Komisi 3, mereka juga banyak yang bingung kenapa ini jadi batal gitu. Kalau di reschedule kapan? Karena besok hari Selasa itu Pak Mahfud MD rencananya akan mendampingi Pak Jokowi melakukan kunjungan ke Papua. Setelah itu hari Rabu dan Kamis itu kan tanggal 22 dan 23 itu adalah hari libur nasional, hari raya Nyepi. Jadi mau tidak mau itu tidak mungkin dilakukan antara besok sampai kemudian hari Kamis. Ada kemungkinan mungkin bisa dilakukan pada hari Jumat itu ya. Nah, tapi sebagai gantinya, kata Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni, mereka itu besok hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 itu akan mengundang Kepala PPATK gitu ya. Ini kelihatannya para anggota Komisi 3 sendiri juga banyak yang galau gitu ya. Seperti Habibur Rahman, dia menyatakan ini mereka sendiri itu khawatir kalau kemudian ini tidak jadi dibatalkan dan tidak ada penjelasan yang cukup memadai, nanti publik akan menilai anggota Komisi 3 itu tidak cukup serius menangani kasus ini. Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang 330 triliun. Ini kan bukan angka yang kecil, dan ini seperti katakan Pak Mahfud juga dia tidak sedang main-main, dia tidak bercanda soal angka ini. Nah, jadi pertanyaan gitu, apakah betul bahwa penundaan itu atau batalnya rapat kerja antara Komisi 3 DPR RI dengan Pak Mahfud MD hari ini semata-mata seperti dikatakan oleh Habibur Rahman itu adalah masalah teknis, atau sebenarnya ada persoalan yang jauh lebih serius dari persoalan teknis itu sendiri? Sebab bagaimanapun juga ya, ini kalau betul Pak Mahfud MD itu bongkar-bongkaran, itu dampaknya sangat serius. Sejak muncul isu itu saja, itu kan kelihatan sekali Bu Sri Mulyani itu kelabakan ya. Dimulai sebenarnya kasusnya mulai di awal dengan kasus Rafael Alun. Rafael Alun Trisambodo ini adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak Eselon 3 yang diketahui punya harta miliaran, dan kemudian diduga juga dia melakukan tindak pidana pencucian uang yang angkanya sampai 500 miliar. Itu transaksinya dalam 40 rekening. Jadi orang juga banyak percaya angka yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Kalau satu orang saja itu sekelas Rafael Alun yang cuma eselon 3, dia bisa melakukan pencucian uang sampai 500 miliar, wajar dong kalau ada 467 orang pegawai di Kementerian Keuangan itu melakukan tindak pidana pencucian uang nilainya sampai 300 triliun. Mungkin ada angkanya yang lebih rendah dibandingkan angkanya Rafael Alun, tapi juga banyak yang lebih tinggi gitu di Rafael Alun. Tapi kalau dihitung rata-rata angka 300 triliun itu dibagi 467 orang itu ya sekitar 650 miliar ya. Jadi lebih tinggi dari transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh Rafael Alun. Nah, itulah karena itu kalau Anda membaca di media sosial, sebenarnya orang banyak sekali yang mendukung Pak Mahfud MD gitu. Walaupun kemarin sempat kecewa ketika membaca
berita tentang Pak Ivan Yustiavandana. Tetapi seperti dikatakan oleh Pak Mahfud dalam statusnya di Facebook itu, Pak Mahfud menyatakan tidak ada yang salah dengan pernyataan Pak Ivan, dan menurut beliau memang Pak Ivan sama sekali tidak menyebut bukan tindak pidana ke pencucian uang. Yang disebut itu sama dengan Pak Mahfud MD adalah tindak pidana bukan tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana pencucian uang. Hanya bedanya kalau Pak Mahfud waktu itu secara tegas menyebutkan itu, sementara Pak Ivan tidak menyebutkannya. Dan seperti saya sampaikan beberapa konten sebelumnya, rupanya berita tentang bahwa bukan tindak pidana korupsi atau pencucian uang itu datangnya dari Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh. Itu yang dia menyatakan semacam itu, dan oleh media itu dikutip. Kenapa? Karena juru bicara dari Kementerian Keuangan Justinus Prastowo sendiri itu juga dalam unggahan di status di Twitternya juga menyebutkan bahwa alhamdulillah akhirnya clear, akhirnya jelas ya bahwa itu bukan tindak pidana korupsi tapi dan tindak pidana pencucian uang. Tapi sementara Pak Mahfud tetap ngotot seperti itu. Ini memang ini saya kira rapat kerja ini memang sangat ditunggu-tunggu. Kalau kemarin bolanya itu yang dalam kondisi tertekan itu adalah Pak Mahfud dan PPATK, sekarang saya kira justru di DPR gitu. Betulkah sekali lagi bahwa apakah itu hanya semata-mata urusan teknis atau memang ada yang mencoba menutupi kasus ini dan kemudian menghalangi Pak Mahfud MD untuk membuka kasusnya di DPR. Karena kalau di DPR ini pasti akan menjadi transparan, nggak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah karena di situ juga ada partai-partai oposisi. Jadi ini masih akan sangat menarik dan ini bisa menimbulkan gempa bumi baru gitu. Kita lihat saja dalam waktu beberapa belakangan ini ya, ketika muncul Rafael Alun, kemudian gaya hidup mewah para pejabat di Kementerian Keuangan, kemudian rangkap jabatan oleh sejumlah pejabat eselon 1 di sana dengan gaji yang sangat besar karena mereka menjadi komisaris di berbagai BUMN dan perusahaan-perusahaan lain. Dan kemudian Ibu Sri Mulyani sendiri dalam wawancaranya dengan Ki Kandi juga mengungkap bahwa dia sendiri juga merangkap jabatan sampai 30 jabatan tidak digaji tapi mengambil honornya kan, itu juga banyak menjadi sorotan publik. Nah, ini memang terkesan sekali bagaimana Ibu Sri Mulyani dan Kementerian Keuangan ini mencoba ya kalau tidak mengalihkan itu mendinai fakta-fakta itu gitu ya. Itu sangat terkesan. Dan kita kan baru kemarin mendapat penjelasan juga dari Pak Justinus Prastowo bahwa Ibu Sri Mulyani itu bahkan sampai mengumpulkan para penggiat seni, para penggiat media sosial, dan beberapa diantaranya adalah buzzer. Jadi yang terjadi ini memang perang opini. Wajar kalau orang kemudian curiga, jangan-jangan bukan persoalan teknis, dugaan alasan teknis mengapa kemudian surat itu belum ditandatangani oleh pimpinan DPR dan belum dikirim apalagi dikirim ke Pak Mahfud. Jangan-jangan memang tidak akan pernah terjadi itu rapat kerja. Itu yang saya kira dikhawatirkan oleh masyarakat dan juga oleh sebagian teman-teman di DPR. Kan kalau kita lihat secara kronologisnya kasus ini kan sejak ketika muncul pertama kasus Rafael Alun Trisambodo berkaitan dengan gaya hidup mewah, pencucian uang, kemudian dia menyembunyikan uang dalam bentuk uang mata uang asing yang jumlahnya sampai 37 miliar di deposit box, di safe deposit box sebuah bank. Kemudian kasusnya merembet di pembubaran klub moge para pejabat tinggi Kementerian Keuangan, terus ribut-ribut soal double job dari para eselon 1 di Kementerian Keuangan yang mereka gajinya setiap bulan atau tantiemnya yang sebenarnya yang lebih besar itu bisa sampai miliaran, padahal remunerasi mereka sudah sangat tinggi kan. Sebelumnya Fitra menyebut ada 39 orang yang merangkap sebagai komisaris. Sementara kalau Ombudsman malah menyebut itu angkanya lebih banyak lagi sampai 42 orang. Dan ini satu orang ini bisa menerima dia punya double, remunerasinya sangat tinggi karena mereka pejabat tinggi. Yang kedua mereka juga mendapat gaji dan tantiem atau bonus-bonus sampai miliaran, kalau dihitung per bulannya sampai miliaran rupiah gitu. Nah itu berikutnya. Dan kemudian yang tentu saja yang lebih mengejutkan adalah apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD
adanya tindak pidana pencucian uang, dugaan tindak pidana pencucian uang, melibatkan 467 orang ASN di Kementerian Keuangan, dan itu terjadi dalam kurun waktu tahun 2009 sampai 2023. Dan kita juga melihat bagaimana Ibu Sri Mulyani beralasan bahwa dia tidak tahu dari mana angkanya begitu, dan dia padahal ini kan sebenarnya memang yang disampaikan oleh Kepala PPATK itu adalah rekap dari laporan yang dalam kurun rentang waktu 2009 dari 2023 tadi. Dan ada seperti kita simak penjelasan dari Kepala PPATK, mereka sudah mengirimkan 200 analisis, itu lengkap dengan jumlah nominal dan juga nama-nama per individunya. Jadi sebenarnya yang jadi pertanyaan, kemana saja laporan itu, kenapa laporan tidak di follow up, sehingga kemudian Ibu Sri Mulyani mengaku dia tidak tahu dan dari mana angkanya seperti itu. Karena seperti dikatakan oleh Pak Mahfud juga, ini kalau tidak ribut-ribut, tidak muncul kasus Rafael, mungkin kasus ini ya memang tidak akan pernah terbongkar. Nah, tapi sekarang setelah terbongkar ini memang sangat terkesan ada yang mencoba menutup-nutupi. Ya, baik tadi pernyataan Pak Irjen dan juga juru bicara Kementerian Keuangan bahwa itu clear ya, tidak ada tidak pidana korupsi maupun tidak pidana pencucian uang. Ibu Sri Mulyani bertemu dengan para pegiat media sosial dan para buzzer. Jadi harusnya kan seperti banyak disarankan oleh para netizen, Ibu Sri Mulyani itu lebih baik ya, fokus untuk bersih-bersih di kalangan internal gitu, dan kemudian ya memang banyak sekali yang menuntut Ibu Sri Mulyani sebagai konsekuensi karena ketidakmampuan dia membenahi Kementerian Keuangan, mengelola Kementerian Keuangan, mengundurkan diri. Saya kira itu yang menjelaskan mengapa kemudian muncul semacam usaha-usaha untuk semacam cover up, menyamarkan kasus ini, kalau bisa ya sementara membelokkan gitu, jangan sampai jadi badai gitu. Saya tidak menuduh bahwa mereka akan mempetieskan kasus ini, tapi sementara ini badainya memang sangat besar menerpa Kementerian Keuangan, khususnya Ibu Sri Mulyani. Jadi sekali lagi, saya kira kalau itu berlangsung, hari ini berlangsung rapat kerja antara Pak Mahfud MD bersama dengan Kepala PPATK bersama dengan Komisi 3, dan kemudian Pak Mahfud MD menyatakan siap buka-bukaan dan menyodorkan data autentiknya, itu akan muncul angin puting beliung. Ini yang saya kira yang tidak dikehendaki oleh banyak orang, karena namanya juga tindak pidana pencucian uang, itu melibatkan banyak orang, ya. Kalau dalam kasus Rafael Alun itu melibatkan 40 rekening, ya, dan nominenya itu nama-nama keluarga dekatnya. Nah, kalau ada 467 orang, ya, dalam rentang waktu yang cukup lama, itu melibatkan berapa banyak orang, gitu ya. Kalau kita ambil seperti Rafael Alun Trisambodo masing-masing 40 orang saja, berapa jumlahnya? Anda silakan kalikan sendiri. Dan ini tidak menutup kemungkinan banyak sekali kelompok-kelompok kepentingan, baik di DPR maupun di dalam pemerintahan, itu yang sangat mungkin terlibat dalam kasus ini. Jadi saya kira meskipun ditunda, Pak Mahfud tetap saja standby ya. Kalau kemudian ternyata DPR tidak kunjung juga menjadwalkan, saya kira kita masyarakat sipil siap memberikan forum kepada Pak Mahfud MD. Ini momentum, saya kira Pak Mahfud MD, banyak sekali kalau Anda membaca di media sosial dukungan kepada Pak Mahfud untuk jangan mundur. Nah, karena ini buat Pak Mahfud MD, ini kita mesti ingatkan juga karir politik Pak Mahfud MD ini masih panjang, Pak Mahfud MD masih muda. Jadi saya kira ini momen dari to be or not to be gitu ya. Kalau tidak sekarang, ini momentumnya mungkin akan lewat lagi. Ini luar biasa. Ini momentum sekarang ini bola betul-betul sedang ada di tangan Pak Mahfud MD. Ini silakan mau dikemanakan, mau ditendang keluar lapangan sehingga permainan berhenti, permainan bubar, atau Pak Mahfud MD mencetak golnya dengan meneruskan kasus ini dan kemudian nanti dilanjutkan oleh aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti siapa-siapa saja yang bertindak, siapa-siapa yang terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang sebesar 300 triliun itu. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.